Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Mufatur Rahman SPT MSI. Yang terhormat dosen penguji Ibu Lisa Firhani RSP MSI. Perkenalkan, nama saya Aditya Gusti Ravandika dengan NIM J3J818331. Izin memaparkan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Pendirian Unit Bisnis Olahan Puyuh Ungkep pada CV Arkan Quail Farm Kabupaten Bogor. Selanjutnya itu ada pendahuluan. Produk olahan puyuh ungkep ini hadir dalam bentuk makanan olahan siap masak untuk memenuhi permintaan pasar serta konsumen yang menginginkan produk olahan yang praktis. Puyuh ungkep merupakan olahan makanan yang dibuat dengan berbahan dasar daging puyuh yang memiliki kandungan gizi yang tinggi, sehingga dengan mengkonsumsi puyuh bisa mendapatkan kandungan gizi yang lebih, dan daging puyuh ini memiliki kandungan lemak yang rendah dan bagus untuk kesehatan tubuh untuk memenuhi kebutuhan gizi. Pembuatan produk puyuh ini menggunakan puyuh yang produktivitasnya sudah rendah atau bisa dibilang akhir. Untuk kandungan dari daging puyuh ini yaitu terdapat protein sebesar 21,1 gram, lemak 7,7 gram, abu 1 gram, kalsium sebesar 129 mg, fosfor 189 mg, dan zat besi 1,5 gram. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dalam penulisan kajian pengembangan unit bisnis ini diantara lain adalah: yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis berupa pendirian unit bisnis pengolahan burung puyuh afkir menjadi burung puyuh ungkep pada Arkan Quail Farm. Yang kedua, menyusun kajian perencanaan pengembangan bisnis dengan memperhatikan aspek finansial dan non-finansial pada Arkan Quail Farm. Berikutnya ada keragaan perusahaan. Yang pertama itu sejarah perusahaan. Perusahaan Arkan Quail Farm berdiri pada tahun 2018 yang berdomisili di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor sampai dengan 2020. Lalu peternakan ini berpindah kandang di daerah Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor sampai saat ini. Untuk manajemen perusahaan, Arkan Quail Farm terdiri dari 5 orang, yaitu satu sebagai pemilik atau owner, yang satu sebagai pengelola, satu sebagai kepala kandang, dan 2 lainnya sebagai karyawan kandang. Peternakan ini dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Imam Arkanto. Untuk sumber daya perusahaan, yang pertama itu sumber daya fisik seperti mes, karyawan, kandang, mobil, peralatan penunjang kandang, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia ini yaitu seperti pengelola dan karyawan. Untuk karyawan sendiri didapat oleh karyawan lama yang telah bekerja sebelumnya di peternakan puyuh. Yang ketiga ada sumber daya keuangan. Untuk sumber daya keuangan ini didapat atau didanai langsung oleh dana pribadi tanpa bantuan pemerintah dan bank. Selanjutnya ada unit bisnis. Untuk unit bisnis di peternakan Arkan Quail Farm ini yaitu fokusnya memproduksi telur puyuh. Berikutnya ada rumusan ide pengembangan bisnis. Ide pengembangan bisnis ini dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity. Untuk aspek strength dan kekuatan ini terdapat beberapa kriteria, yaitu yang pertama, modal yang digunakan adalah modal sendiri. Yang kedua, tenaga kerja yang berpengalaman di bidang puyuh. Yang ketiga, memiliki pelanggan tetap dalam pemasaran telur puyuh. Yang keempat, memiliki hubungan yang baik dengan pemasok. Yang kelima, memiliki sarana dan prasarana sendiri. Untuk peluang atau opportunity, yang pertama itu pemerintah mendukung adanya UMKM baru. Yang kedua, terjaminnya ketersediaan bahan baku. Yang ketiga, konsumen menyukai produk olahan yang praktis. Selanjutnya, rencana pendirian unit bisnis
olahan puyuh ungkep ini berdasar pada analisis kelayakan rencana pengembangan bisnis. Yang pertama, ada aspek non-finansial seperti aspek pemasaran, aspek produksi, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek kolaborasi. Yang kedua, ada aspek finansial, yaitu proyeksi laba rugi dan analisis aliran kas atau cash flow dengan menggunakan kriteria investasi, NPV, IRR, net BC, dan payback period atau analisis switching value. Selanjutnya ada perencanaan produk. Produk pada pengembangan bisnis olahan puyuh di Arkan Quail Farm adalah burung puyuh ungkep. Produk olahan yang dihasilkan dari daging puyuh ini berupa puyuh ungkep, yaitu makanan pendamping nasi yang memiliki cita rasa gurih dan empuk. Produk olahan puyuh ungkep ini tanpa memakai bahan pengawet karena bahan baku yang didapat langsung berasal dari kandang. Produk ini dikemas menggunakan plastik sealer yang berisi 4 burung puyuh. Lalu, kemasan ini divakum menggunakan mesin vakum sealer, sehingga memperpanjang masa simpan produk ini sekitar 1 bulan sampai dengan 2 bulan di dalam freezer. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Permintaan yaitu produk yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen. Sedangkan penawaran yaitu ketersediaan produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Dengan adanya permintaan dan penawaran yang didapat, menentukan suatu produk tersebut memiliki potensi untuk dijual di pasaran atau tidak. Untuk analisis permintaan dari daging puyuh ungkep ini adalah terdapat 2 lokasi. Yang pertama di Kota Bogor sebanyak 11 pak per minggu dengan penawaran 40 pak. Yang kedua di Kabupaten Bogor permintaan 40 pak dengan penawaran 40 pak. Selanjutnya ada proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan pada tahun pertama yaitu berjumlah 1.760 pak dengan harga 45.000 dengan rencana penerimaan 79.200.000. Selanjutnya proyeksi penjualan tahun kedua sampai dengan tahun kelima dengan jumlah produk sebesar 1.920 pak dengan harga 45.000 dan rencana penerimaan sebesar 86.400.000. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama itu segmentation, ada segmentation geografis. Untuk pasar yang dituju dari produk olahan burung puyuh ungkep ini adalah di wilayah sekitar Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Yang kedua ada segmentasi demografis. Pasar yang dituju dari produk olahan puyuh ungkep ini adalah seluruh kalangan masyarakat yang berusia 6 sampai dengan 60 tahun. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Di zaman sekarang, gaya hidup masyarakat ingin serba praktis, tetapi tetap ingin mementingkan kesehatan. Sangat cocok dengan produk olahan ini karena bahan baku yang digunakan berasal dari kandang langsung dan bahan baku bumbu yang digunakan tanpa menggunakan bahan pengawet. Selanjutnya targeting. Untuk target pasar dari produk olahan ini adalah para ibu-ibu rumah tangga atau para pekerja yang tidak sempat memasak untuk orang rumah. Yang ketiga ada positioning. Posisi produk dari burung puyuh ungkep ini adalah freshness from the farm karena produk ini lezat tanpa menggunakan bahan pengawet karena produk ini menggunakan bahan baku daging burung puyuh langsung dari kandang. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Untuk bauran pemasaran sendiri terdiri dari 4P yaitu produk, place, price atau promotion. Yang pertama itu ada produk. Produk yang dihasilkan dari kajian ini adalah burung puyuh ungkep. Untuk tempatnya yaitu di wilayah Bogor Kota dan Kabupaten Bogor. Untuk harga dari burung puyuh ungkep ini adalah sebesar 45.000. Selanjutnya ada media promosi yang digunakan burung puyuh ungkep ini yaitu menggunakan media sosial. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Yang pertama ada proses produksi. Untuk proses produksi ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu persiapan, mencakup persiapan bahan baku, pembelian bumbu-bumbu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pembuatan bumbu untuk olahan burung puyuh ungkep tersebut. Yang ketiga proses produksi. Yang keempat adalah proses pengemasan.
Yang kedua, ada jadwal produksi. Untuk proses produksi yang dilakukan produk ini yaitu dilakukan setiap hari Senin atau seminggu sekali dan dilakukan setiap jam selesai kerja kandang. Selanjutnya ada tata letak layout. Untuk tata letak layout pembuatan puyuh ungkep ini terbagi menjadi 5 ruang. 5 ruang yaitu ruangan pemasaran, gudang, toilet, ruang pengemasan, dan ruang produksi. Selanjutnya ada perencanaan organisasi dan manajemen. Yang pertama itu ada owner, yang kedua ada divisi produksi, yang ketiga ada divisi pemasaran. Untuk perencanaan sumber daya manusia, rencananya untuk menjalankan kegiatan ini akan menggunakan karyawan yang sudah ada di kandang, yaitu berjumlah 3 orang, dan dilakukan setelah kegiatan kandang selesai. Dan nantinya ketiga orang karyawan tersebut akan mendapatkan upah tambahan dari proses produksi ini sebesar 560.000 per orangnya setiap sebulan. Selanjutnya ada perencanaan kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan untuk produk olahan burung puyuh ungkep yaitu kepada pemasok bahan baku utama daging puyuh yang berasal dari peternakan di sekitar wilayah Bogor. Kolaborasi ini dilakukan dengan sistem kemitraan dan pembayaran dilakukan setiap melakukan proses produksi. Kegiatan tersebut dilakukan apabila daging puyuh yang terdapat di peternakan Arkan Quail Farm tidak memenuhi permintaan pasar sehingga harus memasok daging dari luar kandang. Selanjutnya ada perencanaan finansial. Biaya investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan bisnis yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Biaya investasi digunakan untuk membeli peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk mendukung proses produksi. Di bawah terdapat tabel biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel tahun pertama sebesar Rp59.987. Untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima sebesar Rp59.974.531. Untuk biaya tetap tahun pertama sebesar Rp18.782.730. Untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima sebesar Rp20.847.276. Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Untuk NPV syarat lebih dari 0 hasilnya Rp17.689.156 dengan keterangan layak. Untuk selanjutnya net PC dengan syarat lebih dari 1, hasil 2, keterangan layak. Untuk gross PC, hasil syarat lebih dari 1, hasilnya 1, keterangan titik impas. Untuk IRR, syaratnya diskon rate 3,75%, hasil 44%, keterangannya layak. Untuk payback period, syaratnya kurang dari umur bisnis, hasilnya 2,9, keterangan layak. Untuk laporan laba rugi yaitu ada 3 komponen. Yang pertama, laba bersih sebelum pajak tahun pertama sebesar Rp7.966.803. Untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima sebesar Rp8.388.579. Untuk pajak sebesar 0,5% tahun pertama sebesar Rp39.834, tahun kedua sampai dengan tahun kelima sebesar Rp41.943. Laba bersih setelah pajak yaitu tahun pertama sebesar Rp7.926.969 dan tahun kedua sampai dengan tahun kelima sebesar Rp8.346.636. Selanjutnya ada analisis switching value yaitu penurunan produksi
perubahan sebesar 5%, NPV 0, net BC 1, gross BC 1, IRR 4. Untuk kenaikan harga puyuh, perubahan 5%, NPV 0, net BC 1, gross BC 1, IRR 4. Selanjutnya ada metode PERT atau CPM. Dalam kegiatan perhitungan CPM, seluruh aktivitas yang ditampilkan memiliki waktu untuk pengembangan bisnis yang akan dilakukan. Beberapa keterangan pada perhitungan CPM ini yaitu early start merupakan waktu tercepat memulai aktivitas, early finish merupakan waktu tercepat menyelesaikan aktivitas, late start merupakan waktu paling lambat memulai aktivitas, dan late finish merupakan waktu yang paling lambat menyelesaikan aktivitas. Selanjutnya ada critical path method atau disingkat CPM. Menunjukkan bahwa 10 aktivitas dihubungkan dengan garis berwarna hitam dan merah. Jalur yang dimiliki warna merah adalah jalur kritis atau slack 0, sehingga aktivitas tersebut tidak ada penundaan. Jalur kritis harus diselesaikan sesuai dengan waktu pengembangan bisnis. Dan jalur yang berwarna hitam menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dapat ditunda. Selanjutnya ada simpulan dan saran. Untuk simpulan ide pengembangan bisnis ini yaitu rencana ide pembuatan unit bisnis puyuh ungkep pada Arkan Quail Farm diperoleh dari faktor internal dan eksternal perusahaan, yaitu kekuatan dan peluang atau strength dan opportunity. Kelemahan pada Arkan Quail Farm yaitu belum adanya pengolahan burung puyuh Hafkir. Peluang pada Arkan Quail Farm yaitu kemajuan teknologi informasi dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi makanan yang bergizi. Pendirian unit bisnis ini dikaji dengan menggunakan aspek finansial dan aspek non-finansial. Olahan burung puyuh ungkep dilakukan karena belum adanya pengolahan terhadap burung puyuh Hafkir. Berdasarkan aspek non-finansial dan aspek finansial menunjukkan bahwa kajian pengembangan pendirian unit bisnis olahan puyuh ungkep pada CV Arkan Quail Farm layak dijalankan atau dilaksanakan. Dengan hasil penilaian dari aspek finansial yaitu NPV syaratnya lebih dari 0 sebesar Rp17.689.156. Net BC syaratnya lebih dari 1 yaitu nilainya 2. Gross BC syaratnya lebih dari 1 nilainya yaitu 1, nilai IRR lebih dari DR atau discount rate yaitu nilainya 44%, nilai yang lebih besar dari tingkat suku bunga yaitu 3,75% dari Bank Indonesia. Dan payback period kurang dari umur bisnis yaitu 2,9 tahun. Untuk saran, berdasarkan simpulan di atas, Arkan Quail Farm dapat menjalankan ide pengembangan pembuatan unit bisnis puyuh Hafkir menjadi puyuh ungkep. Karena secara aspek non-finansial dan aspek finansial yang telah dikaji, pengembangan bisnis ini dapat meningkatkan pendapatan serta memberikan pengembangan inovasi olahan produk serta nilai tambah pada perusahaan Arkan Quail Farm. Dengan adanya pengembangan bisnis ini, CV Arkan Quail Farm dapat menjadi salah satu alternatif bagi perusahaan dalam mendapatkan pendapatan tambahan. Hal yang harus diperhatikan pada pengembangan pendirian unit bisnis ini, yaitu ketersediaan bahan baku burung puyuh Hafkir untuk diolah menjadi burung puyuh ungkep. Mungkin cukup sekian presentasi tentang kajian saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.